Hari ini aku menemukan iklan rumah ular peliharaan. Saat aku mengkliknya, aku melihat kandang yang cukup sampah dengan handuk kertas sebagai lantainya, kotoran di seluruh kaca, dan tidak ada satupun barang yang sebenarnya dibutuhkan seekor ular. Hey, $55. Sejujurnya itu bukan tawaran yang buruk. Ayo kita selamatkan ular ini. Jadi aku berkendara menemui penjualnya dan membeli akuarium itu seharga $55. Oke, udah aku masukin ke mobilku dan aku harus segera membawa pulang untuk memastikan ular di dalamnya sehat. Kalau iya, aku akan merombak sampah ini menjadi rumah impian untuk memberikan kehidupan terbaik bagi ular di dalamnya. Tanpa berlama-lama, ayo. Setelah sampai di rumah, langkah pertama tentu saja mengeluarkan ular dari kandangnya. Jadi, aku punya alat ini untuk menangkapnya. Aku sangat berharap ular di sana tidak berbisa. Aku harus sangat berhati-hati. Aku jelas tidak ingin tanganku berada di dekat kandang karena ularnya bisa ada di mana saja. Jadi aku menggunakan alat itu mencoba mengeluarkan sebanyak mungkin benda yang aku bisa. Dan tidak butuh waktu lama sampai ketika aku memindahkan potongan handuk kertas ini, aku melihat sekilas ular di bawahnya. Untungnya setelah melihatnya bergerak, sepertinya ia masih dalam keadaan yang sangat baik. Jadi aku mengambilnya untuk pemeriksaan lebih dekat. Oke, ular, kita pindah dulu ya sebentar ke tangki sementara ini. Dan setelah membandingkan warna serta pola ular itu dengan banyak spesies berbeda, sepertinya aku menemukan spesies apa tepatnya itu. Oke, lihat ini. Ini disebut boa pasir Kenya, dan ini terlihat persis seperti yang aku punya. Oke, ini benar-benar boa pasir Kenya, itu berarti ia tidak berbisa. Dan aku seharusnya bisa langsung mengambilnya. Kamu gak akan gigit kan? Awalnya aku cukup takut untuk mengambilnya, tetapi kemudian aku menyadari bahwa ia sebenarnya sangat santai dan ramah. Lihat ini, dari apa yang aku tahu, spesies ini sebenarnya adalah peliharaan yang sangat-sangat bagus. Jadi bakal keren sih. Tapi alasan utama aku sangat bersemangat tentang spesies ini adalah karena mereka memiliki kemampuan khusus untuk mengubur diri di lantai dan muncul tiba-tiba untuk menyergap mangsa saat mangsa itu lewat. Iya, aku harus lihat itu pasti akan keren. Nah, oke, pertama untuk mulai proses transformasi kandang ini, langkah nomor 1 adalah mengeluarkan dekorasi jelek yang tersisa. Oke, aku gak tahu kenapa ada semua barang acak di sini, seperti tanaman palsu raksasa ini sama sekali nggak dibutuhkan sama si boa. Jadi aku kumpulkan semua itu dan membuangnya langsung ke tempat sampah di mana tempat seharusnya. Dan yang tersisa ini sangat buruk. Hanya ada handuk kertas untuk lantai dan tumpukan kotoran acak. Ya, boa pasir butuh setidaknya beberapa inci substrat untuk lantai agar mereka bisa masuk dan menggali. Jadi ini pasti tidak cukup bagus. Ya, ayo kita keluarkan. Dan kenapa ada bercak merah di sini? Coba ngapain? Ih, geleh. Setelah mengeluarkan sisa kotoran, aku akhirnya harus mengeluarkan silet kecil dan mengeruk semua tumpukan kecil lem dan kotoran dari dinding. Aku gak tahu kenapa banyak yang beginian, tapi mereka jelek dan harus kita singkirkan. Oke, sekarang kita tinggal punya tanknya dan disinilah bagian serunya. Jadi langkah pertama untuk membangun rumah impian ular adalah membuat latar belakangnya. Dan untuk melakukan itu, aku menggunakan busa semprot yang aman untuk hewan untuk menutupi seluruh bagian belakang kaca sehingga aku bisa menempelkan batu dan ranting. Aku ingin membuat campuran gurun dan hutan di kandang ini untuk semacam meniru habitat alami ular tersebut. Dan untuk melengkapi tampilan itu, aku menutupi sisa busa dengan pasir dan dekorasi hutan lainnya seperti tanah. Oke, latar belakang ini udah terlihat cukup bagus dan bernuansa hutan. Tapi untuk langkah kedua menjadikan ini